Baik, sama pagi rekan mahasiswa. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan fisika dasar yang di pekan lalu kita membahas tentang interferensi cahaya ya, yang berkaitan dengan penjumlahan gelombang dari dua buah sumber gelombang dalam tanda kutip ya, karena peristiwa interferensi sendiri tidak selalu harus melibatkan dua buah sumber ya. Sebetulnya yang melibatkan dua buah sumber itu adalah yang memang contohnya itu seperti apa itu namanya percobaan interferensi yang misalnya ya, yang seperti ini ya, yang dimana ada dua buah jalan sinar yang berasal dari dua buah celah ya, dan penjumlahan dari kedua gelombang ini ya, antara yang sinar R1 dengan sinar R2 itu akan menghasilkan pola terang atau konstruktif dan juga gelap atau destruktif, itu akibat delta ini ya. Delta ini kita sebut sebagai beda jarak yang ditempuh oleh R1 dan R2. Nah, yang harus dipahami di sini adalah gelombang R1 R2 secara sifat itu sama, artinya dia punya lambdanya sama, dia punya frekuensi juga sama, amplitudo juga sama ya. Jadi seperti yang dijelaskan di sini, prinsip dasar dari interferensi gelombang cahaya yang berkaitan dengan interferensi dari sisi amplitudo ya, itu sama antara kedua gelombang ini. Frekuensinya juga sama, omega gitu ya, atau frekuensinya tunggal satu jenis cahaya tertentu, mau merah, mau hijau, mau ungu ya, dan lain sebagainya. Berbeda kalau misalnya dia, ataupun kalau misalnya menggunakan cahaya yang tampak atau putih gitu ya, maka omeganya ini merupakan umbi spektrum apa itu namanya merah sampai ke ungu gitu ya. Tapi untuk persoalan fisika dasar kita andaikan saja bahwa interferensi yang dihasilkan oleh percobaan yang ini misalnya itu dia berasal dari dua buah celah, ini punya frekuensi tunggal gitu ya, punya frekuensi tunggal sehingga K-nya pun tunggal ya, karena ingat kita berbicara tentang cahaya sehingga nilai dari kecepatannya itu dianggap konstan, yaitu kecepatan cahaya. Nah, karena sifatnya sama, maka yang menjadi pembeda antara gelombang 1 dan gelombang 2 adalah faktor tambahan fase di sini ya. Faktor tambahan fase di gelombang yang kedua. Nah, tambahan fase ini ya secara fisik tadi diperlihatkan berasal dari beda jarak tempuh ini, lambda. Sorry, delta ya. Jadi di sini bisa diperlihatkan dari percobaan interferensi yang nilai daripada beda fase gelombang yang kedua ini berasal dari delta ya. Yang deltanya ini kemudian dikonversikan, delta ini kan jarak ya, jarak dalam meter dikonversikan menjadi sudut ya, dengan cara dia dikalikan fase 2pi ya, ini satu panjang gelombang penuh dibagi panjang gelombang gitu ya dalam meter. Nah, sehingga dengan demikian nilai beda panjang ini kalau panjangnya sesuai dengan nilai apa ini namanya V sama dengan 0 derajat atau 180 derajat atau 90 derajat atau 360 derajat dan lain sebagainya, maka nanti akan menghasilkan interferensi konstruktif dan destruktif. Makanya kita punya ini ya, makanya kita punya syarat interferensi apa namanya seperti ini ya, untuk pola terang dan gelap, khusus untuk apa namanya sistem yang ada dua celah seperti ini atau sistem celah seperti ini, berasal dari sini ya, berasal dari beda fase yang diakibatkan oleh beda jarak tempuh delta yang disebabkan atau yang dimiliki oleh gelombang yang kedua. Tapi tadi di awal saya sebutkan bahwa
interferensi ini tidak selalu harus berasal dari dua buah sumber. Bisa jadi dia dari satu sumber yang sama, seperti di interferensi film tipis. Ya, cuman perbedaannya adalah dua gelombang yang terjadi itu akibat adanya peristiwa optik di sini ya, fenomena optik yang berasal dari pemantulan gelombang akibat perbedaan indeks bias antara lapisan tipis dengan lapisan yang ada di bawahnya. Kemarin sudah diperlihatkan ada syaratnya ya, syaratnya bahwa nilai dari ini ya, nilai dari indeks bias lapisan tipis harus lebih besar daripada udara atau sumber ya. Jadi di N1 nilai indeks biasnya lebih kecil daripada di bagian bawahnya N2 ini atau N3 sebut saja itu lebih kecil ya, lebih kecil daripada indeks bias dari lapisan tipis ini, sehingga apa itu namanya, syarat terjadinya pembiasan ke lapisan yang ketiga itu tidak terjadi. Artinya hampir seluruh apa itu namanya, hampir seluruh energi dari cahaya itu dipantulkan balik ya di bidang batas ini. Nah, sehingga dalam satu sistem yang sama terdapat dua buah gelombang ya, terdapat dua buah gelombang. Satu berasal dari pemantulan bidang batas N1 ke N2, dan satu lagi adalah pemantulan dari bidang batas N2 ke N3 ya. Jadi dari gelombang satu yang ini dan gelombang dua yang ini mengakibatkan adanya apa namanya, superposisi atau interferensi dari sinar merah yang ini ya, yang terpantul adalah ini. Nah, ini ada pembalikan fase sebesar 180 derajat ya, karena apa ini namanya, gelombangnya ini masuk dari indeks bias lebih kecil ke indeks bias yang lebih besar, maka akan terjadi pembalikan fase sebesar 180 derajat. Dan gelombang yang kedua ya, gelombang yang kedua yaitu yang biru ini ya, ini apa namanya, karena dia pemantulannya itu berasal dari bidang batas N2 dan N3, dan N3 ini indeks biasnya kemarin disebutkan lebih kecil daripada N2. Nah, makanya tidak terjadi pembalikan fase, tapi memang ada beda jarak ya, ada beda jarak tempuh. Beda jarak tempuhnya adalah ini 2D. 2D ini adalah 2 kali bolak-balik ketebalan lapisan tipis ini ya, dikonversikan ke sudut ya. Jadi ini V-nya yang ini itu berasal dari beda jarak tempuh ini. Nih, beda jarak tempuh yang dialami gelombang saat dia masuk lapisan tipis, kemudian terpantul di bawah, kemudian naik lagi gitu ya. Nah, makanya dia apa namanya, V-nya ini ya, beda fase antara gelombang 1 dan gelombang 2 berasal dari beda jarak tempuh yang sudah ditentukan 2 kali dari ketebalan ini apa namanya, lapisan tipis. Nah, sehingga jika yang gelombang pertama ditambah gelombang kedua, maka nanti kita akan dapatkan syarat terjadinya interferensi konstruktif yang bawah dan interferensi destruktif yang atas. Nah, lihat di sini bahwa akibat perbedaan ini ya, yang apa namanya, gelombang satu dia punya fase 140 derajat dari awal tuh, dia punya fase awal 140 derajat karena ini tadi ada pemantulan dari sini ke sini ya, dan pemantulannya ini sendiri melibatkan indeks bias yang renggang ke yang rapat, sehingga terjadi pembalikan fase ini. Sedangkan kalau ditransmisikan, diteruskan, dibiaskan gitu ya, dia tidak ada pembalikan fase. Ya, makanya di sini tidak ada suku pembalikan fase di sini. Nah, kemudian di bidang batas yang ini N2 ketemu N3, dan N3-nya ini disebutkan lebih kecil dari N2, sehingga seluruh energinya itu terrefleksikan ya, terrefleksikan, dan karena indeks biasnya di sini yang N3 ini lebih kecil, maka tidak terjadi pembalikan fase. Jadi fase gelombang yang ini, dan yang ini itu sama ya. Fasenya itu sama sebetulnya. Ini jadi apa ini namanya, Kx plus omega T-nya ini sama. Hanya
Ya, hanya memang ada jarak, ya, ada beda jarak tempuh dari 2 kali bolak-balik ketebalan dari lapisan tipis ini. Makanya ada tambahan V di sini. Nah, jika jika syarat V dan 180 derajat atau pi radian ini diinikan, ya, dijadikan syarat untuk terjadinya interferensi konstruktif dan destruktif pola terang gelap, maka nanti didapatkan syaratnya adalah seperti ini. Dan bisa kita lihat bersama bahwa beda ya antara syarat interferensi celah ya kan oleh yang ini dengan yang lapisan tipis. Ya, kalau di sini dia formulasinya adalah D sin theta sama dengan M lambda. D-nya ini melambangkan pisah antara kedua celah. Sin theta adalah persamaan trigonometri dari sudut ini. M itu adalah bilangan bulat yang menyatakan orde terang. Kalau M 0 itu artinya terang utama, kalau M1 artinya terang orde 1, M2 sama dengan terang orde 2, dan lambda ini adalah panjang gelombang dari gelombang yang terlibat di sini. Nah, kalau di interferensi celah, konstruktifnya itu atau pola terangnya itu adalah perkalian M dikali lambda, sedangkan kalau destruktifnya adalah M ditambah setengah lambda, ya. Sehingga kalau nanti ditanya pola gelap utama, ya, kalau ditanya pola gelap utama maka ini ordenya 0 ditambah setengah lambda, maka nanti bisa dicari dia sudutnya berapa atau bisa dicari dia posisinya ini berapa, ya. Jadi mengkonversi sudut ke posisi, ya, ini juga bisa. Jadi posisi yang dimaksud dia di sini adalah posisi di mana ini, ya, dari titik 0 ke satu titik di layar ini yang pola interferensinya itu berupa terang atau gelap, gitu ya. Jadi bisa dikonversi asal kita tahu berapa jarak pisah antara celah, ya, antara susunan celah ini dengan layar. Layar ini adalah tempat kita menerima citra atau image dari si bayangan terang gelap ini. Nah, kalau ditanya misalnya tentukan berapa posisi atau berapa sudut dari pola gelap utama, maka ini ordenya 0 ditambah setengah dikali lambda, bisa kita ketahui berapa sudut gelap utama. Tapi kalau misalnya orde gelap 2, ya, misalnya orde gelap 2, maka ini M-nya sama dengan 2 ditambah setengah dikali lambda, nanti bisa dicari berapa sudutnya. Nah, dari sudut nanti kita bisa cari berapa posisinya, ya, seperti itu. Nah, atau misalnya ini ditanya berapa orde terang ketiga, maka M-nya menjadi 3 dikalikan lambda dikali syarat ini, ya, dioperasikan pada syarat interferensi konstruktif untuk menghasilkan pola terang, maka nanti didapatkan berapa tetanya. Nah, tetanya ini muncul, ya, berdasarkan orde, gitu ya. Jadi kalau orde terang utama, ya, orde terang utama M0 ini tetanya ini di 0, tepat di tengah, ya. Tepat di tengah. Kemudian kalau misalnya orde terang 1 itu berada di sampingnya, baik itu samping kanan samping atas maupun bawah, ya. Jadi di sebelahnya pola terang utama, sebelah atas dan bawah itu ada 1. Kemudian orde kedua adalah di sebelahnya orde ke-1, di atasnya maupun di bawahnya. Jadi ini pola dari terang gelapnya ini juga ada di atas dan di bawah. Kalau misalnya untuk lapisan tipis, maka kalau ditanya berapa pola terang utamanya, maka di sini ordenya 0 ditambah setengah kali lambda sama dengan 2D. Nanti bisa diketahui berapa jaraknya, gitu ya. Kemudian kalau misalnya pola kalau misalnya gelap utama ini berarti 0, ya, maka jaraknya ini 0, gitu ya. Maka jaraknya ini 0. Tapi kalau misalnya diketahui dia pola
gelapnya itu orde 1 dan orde 2 dan lain sebagainya, nanti bisa kita hitung berapa ininya, berapa D-nya dan lain sebagainya. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah bahwa lambda yang disebut di sini, ya, lambda yang disebut di syarat interferensi syarat interferensi film tipis ini berasal dari panjang gelombang dari cahaya yang awal, ya, panjang gelombang dari cahaya yang awal dibagi dengan indeks bias lapisan tipis, ya. Jadi ini ada syarat tambahan, ya, ada syarat tambahan bahwa lambda yang dimaksud di sini adalah lambda yang berasal dari sumber, tapi karena dia masuk ke dalam lapisan tipis ini, maka dia dibagi dengan N2. Nah, ini adalah hasil citra, ya, yang divisualisasikan secara mendatar dari hasil interferensi dua celah. Yang ini adalah hasil interferensi dua celah. Jelas ini adalah yang tengah ini adalah pola terang utama, ya. Jadi kalau tadi yang ini, ya, yang ini, ya, yang ini kalau misalnya ordenya itu 0 konstruktif atau pola terang, maka nanti di sini ini yang utamanya, ini orde terang utama, orde 0. Yang ini orde 1, ya. Jadi yang di kiri sama di kanan ini, ya, adalah pola terang 1. Ini harap diperhatikan bahwa ini kalau misalnya citra yang tadi kita dapatkan di layar, ini kan Y, ya, dalam bentuk Y. Ini kalau di kalau dibuat horizontal gitu, ya. Kalau dibuat horizontal itu nanti begini, ya. Jadi kalau bingung kenapa ada dua gambar yang berbeda, bukan berbeda, ini hanya gambar hasil ini, ya, hasil dari interferensi ini kan nanti hasilnya ini saya coret-coret aja, ya, bentar. Ya, ini misalnya kita ini aja deh. Nah, gini. Ya, ini misalnya ilustrasi saja. Ya, ini ada S1, ini S2. Nah, ini ada layarnya, ya. Ini layar. Ini ada celah. Nah, ini ada ini celah di. Nah, ini apa namanya? Ya, ini celah, ini layar. Ini ada jarak antara posisi celah dengan layar, maka nanti pola terang gelapnya itu nanti ya gini, ya, pola terang gelapnya itu nanti ya kayak gini, gitu, ya. Jadi bentuk sisirnya itu sebetulnya gini, ya. Jadi ini M1, ini M0, ini M1, ini M2. Nah, ini juga di bawahnya M sama dengan 1, ini M sama dengan 2. Nah, ini saya tandai dulu, ya. Yang ada di puncak ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini adalah pola citra terang, ya, atau interferensi konstruktif. Nah, sedangkan kalau yang ini, ya, yang di dasar ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, ya, ini adalah pola citra gelap atau interferensi destruktif, ya, destruktif, atau disebut juga kadang-kadang disebut sebagai minimum, ya, minimum atau minima, kadang-kadang, ya, disebut minimum atau minima, sedangkan kalau konstruktif itu disebut maksima atau maksimum, ya. Nah, jadi di sini ininya apa namanya? Nah, ini pola terang apa ini namanya? Ini pola terang utamanya yang ini, ya, yang di tengah ini. Nah, sedangkan yang ini adalah
saya kasih karena beda ya. Nah, sedangkan yang ini gelapnya yang ini M sama dengan 0, M sama dengan 0, yang ini M sama dengan 1, M sama dengan 1. Ya, jelas berbeda nanti. Ya, sudut yang dibentuk oleh orde terang 1 atau orde 0 atau orde 2 terang sama gelap tuh beda posisinya ya. Jadi kalau misalnya yang 0 itu di sini, maka orde terang 0 itu di sini, maka orde gelap 0 di sampingnya di sebelah sini nih, yang minimum ini ya. Sebelah sini. Kalau ini adalah orde satunya, maka ini orde satu gelapnya. Kalau nanti ini ada orde terang kedua, maka orde gelap kedua ya di bawahnya sini, dapat di atasnya sini ya, atau di bawahnya sebelah sini. Jadi gitu. Jadi sudut-sudut yang dibentuk oleh pola terang utama sama pola gelap utama dan orde-orde selanjutnya itu menunjukkan posisi yang berbeda. Gitu. Menunjukkan posisi yang berbeda. Dan ini adalah hasil daripada hasil daripada interferensi yang terjadi akibat dua celah ini gitu, akibat dua celah yang terjadi di sini ya. Jadi ini ya, ini masuk sini, ini di sini ya. Nah, ini masuknya sini ya. Jadi ini gini, ini R1, ini R2 ya. Jadi hasil interferensi di sini menghasilkan pola terang sini. Hasil interferensi. Nah, ini juga sama. Di sini juga Nah, ini misalnya jadi dibayangkannya gini, nanti di sini. Nah, ini juga ke sini. Ya, ini sini. Ini R1 aksen, ini R2 aksen. Nah, kemudian di sebelah sini juga sama, di sebelah sini sama, di sebelah sini sama. Nah, jadi itu ini adalah hasil penjumlahan dari dua buah sinar gelombang ini. Nah, kenapa bisa terjadi? Ingat skema yang sebelumnya pernah diperlihatkan di kuliah yang lalu, ya, jangan dibayangkan kalau sinar gelombang itu ya hanya tunggal gitu ya. Jadi karena ini nih saya perlihatkan ya. Nah, yang ini nih. Ya, ini saya kira merepresentasikan. Jadi sumber gelombang yang dihasilkan oleh S1 S2 itu pada dasarnya dia merupakan gelombang semispherical gitu. Sebetulnya dia punya punya bentuk muka gelombang yang lingkaran sebetulnya. Jadi dia menyebar ke segala arah lah gitu. Ya. Dia itu sebetulnya karena dia sumbernya ini adalah sumber titik seperti ini, maka dia menyebar ke segala arah seperti gelombang yang terbentuk di air kalau kita masukin batu gitu. Kalau kita misalnya jatuhkan batu di atas air yang tenang, maka kan polanya itu kan lingkaran. Nah, ini sama gitu loh. Jadi hasil penjalaran gelombang dari kedua celah ini itu kan sebetulnya dia bentuknya sferikal. Dan karena dia bersifat sferikal, artinya dia bisa menghasilkan jalan sinar atau garis yang segala arah gitu loh. Ya. Salah satunya adalah R1 dan R2 ini gitu. Ya. Makanya kenapa dia bisa menghasilkan pola terang gelap. Nah, kayak gini ya. Nah, ini lebih merepresentasikan. Nah, ini ya kayak gini. Jadi karena S1 S2 ini menghasilkan muka gelombang yang sferikal, yang berbentuk lingkaran, artinya dia punya banyak jalan sinar yang bisa terbentuk dari muka gelombang sferikal tersebut, sehingga di satu titik ada satu jalan sinar yang bertemu dengan jalan sinar yang lainnya sehingga membentuk pola terang maksimum. Ya, pola terang orde 1 yang tengah ini. Ya, yang ini. Kemudian gelombang garis sinar yang lainnya lagi dengan S2, yang lainnya lagi juga akan menghasilkan minimum orde utama yang ini. Kemudian nanti ada terang orde 1 yang ini. Kemudian terang orde 2 ini, terang orde 3 di atasnya, di bawahnya, dan lain sebagainya kayak gitu. Jadinya jangan dibayangkan bahwa kalau penjalaran gelombang itu ya hanya tunggal aja ya gitu. Jadi kayak sinar laser gitu ya. Langsung disorot
ke satu posisi, maka itulah ininya gitu ya, maka itu adalah jalan sinarnya. Enggak, yang alamiahnya tuh justru begini ya, apalagi kalau misalnya sumbernya itu sumber titik. Sama seperti kalau misalnya rekan-rekan di sini belajar tentang apa yang Anda dapat sekarang kan, misalnya apa itu namanya seismologi, misalnya penjalaran gelombang akustik. Nah, kalau mau dianalogikan bisa ya, ini juga sama. Jadi misalnya Anda menginikan ya, misalnya ini ada V1 V2 ya, ini kan setara dengan indeks bias 1, ini setara dengan indeks bias 2. Kemudian di sini Anda pukul gitu ya dengan palu atau ada dinamit dan lain sebagainya, kan Anda diajarinya jalan sinarnya gini. Ya. Jalan sinarnya gini, ya kan? Dia refleksi satu seperti ini atau bisa juga dia refraksi seperti ini. Ya kan? Bisa. Nah, ini jangan dibayangkan bahwa gelombangnya itu ya hanya tunggal ini, enggak. Salah. Gelombangnya ini dia bentuknya sferis. Ya karena dia si apa itu namanya apa itu namanya si sumbernya ini berupa sumber titik, sama seperti sumber 1 sumber 2 pada percobaan interferensi gitu loh. Sumber titik, maka muka gelombang yang terjadi ini sebetulnya adalah bentuknya sferis seperti ini. Ya. Sferis seperti ini maaf saya gambarnya kurang baik. Nah, di titik ini ya, karena ada beda indeks bias antara V1 dan V2, maka dari hukum Huygens menyatakan di sini nanti akan membentuk gelombang baru gitu. Ini gini. Makanya muncul ini si ininya nih, si apa itu namanya refleksi ya, yang gelombang ini kan datang, nah ini dia terpantau seperti ini gitu ya. Dia terpantau seperti itu. Nah, itu karena ada gelombang sferis yang di sini dia nanti ini kan apa namanya apa namanya dibalikan gitu ya, karena ada kontras V1 dan V2 di sini ya. Ini tentu saja ada gelombang yang diteruskan sebetulnya ya. Ada gelombang yang diteruskan juga sebetulnya ya. Nah, kemudian juga kan ada yang direfleksi, ada yang dibiaskan seperti ini. Nah, kalau yang dibiaskan ini kan karena setiap apa namanya jalan sinar yang terjadi ini juga bisa membentuk muka gelombang baru gitu ya, untuk gelombang baru. Nah, sehingga ini jadi jalan sinar baru ke sini gitu. Makanya ketika mempelajari gelombang yang dinyatakan dalam jalan sinar seperti ini atau ray path, Anda mungkin lebih kenalnya ray path gitu ya. Dalam bentuk ray path seperti ini itu sebutnya hanya representasi dari satu arah dari penjalaran gelombang yang sebetulnya mukanya itu sferis gitu ya. Makanya dia bisa menjadi pola terang gelap ke atas dan ke bawah seperti itu. Begitu pula nanti kalau belajar gelombang suara di air gitu, perilakunya nggak ada yang beda. Gelombang suara di laut juga memiliki ini yang sama, perilaku optis yang sama, interferensi berlaku di sana, hamburan berlaku di sana, difraksi berlaku di sana, pencerminan, kemudian pembiasan, ya dan lain sebagainya itu berlaku semua di sana. Nah, makanya belajar gelombang mau apa bentuknya adalah gelombang cahaya maupun gelombang mekanik itu pasti kepake gitu di bidang masing-masing. Bahkan di apa namanya teknik industri pun untuk mengetahui kualitas barang ya bisa dia menggunakan metode akustik dan lain sebagainya gitu untuk mengetahui ini ya, untuk mengetahui si apa namanya kualitas dari barang tersebut. Oke, kita lanjutkan, tadi udah sampai sini ya. Ini polanya ya, kenapa dia bisa menghasilkan pola yang berkelanjutan seperti ini, yaitu tadi karena si gelombang yang dihasilkan itu walaupun direpresentasikan menggunakan ray path atau jalan sinar, tapi sesungguhnya ray path itu banyak ya, yang terjadi, superposisi yang terjadi antara gelombang satu dengan gelombang dua ya. Maksud saya adalah gelombang satu adalah gelombang yang dihasilkan oleh sumber satu, gelombang dua adalah gelombang yang dihasilkan oleh sumber dua. Itu jalan sinarnya banyak. Nah, sehingga dari superposisi gelombang-gelombang itu menghasilkan maksimum ini ya, maksimum pola maksimum minimum seperti ini. Nah, ini yang saya sebut tadi pola terang gelap atau maksimum minimum ya. Ini yang terangnya yang ini, yang puncak-puncak ini, sedangkan minimumnya yang ini ya. Nah, kalau misalnya
celahnya ada banyak, ya. Kalau kemarin disebutkan, ya, ini saya sambil review saja, untuk celahnya itu ada banyak, maka kalau celahnya banyak berarti sinarnya itu tidak hanya satu, ya. Sinarnya itu ada 3, dari celah 1, celah 2, celah 3. Ya, kalau celahnya ini ada banyak, di kuliah yang lalu disebutkan, mana ada contohnya enggak ya? Nah, ini, ya. Kalau misalnya celahnya ada banyak, maka sumber dari ininya juga banyak, gitu loh, ya. Sumber dari gelombangnya juga ada banyak. Ini misalnya melibatkan 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 gitu ya. Misalnya ada 5 celah, maka pasti ada 5 jalan sinar yang menghasilkan satu buah pola interferensi maupun pola interferensi destruktif maupun interferensi destruktif, ya. Nah, ini kalau tadi di percobaan yang dibutuhkan 2 buah celah, sedangkan kalau celah banyak maka untuk menghasilkan satu buah pola terang itu dibutuhkan sinar yang sesuai dengan berapa jumlah dari celah yang terlibat, gitu ya. Nah, konsekuensinya, ya, konsekuensinya adalah mana ya? Nah, ini, ya, misalnya kita punya 3 celah, maka nanti kita punya skenario di mana ada satu terang utama yang merupakan hasil superposisi ini, ya, hasil superposisi searah, ya, dari cahaya 1, cahaya 2, cahaya 3, artinya beda fasenya ini 360, 720 gitu ya. Ya, yang ini misalnya ini fase awalnya nih, yang ini ya. Fase awalnya ini 0, kemudian nih fase yang keduanya ini juga 0, yang ketiga juga fasenya 0, atau ini fasenya 360, yang ini 760, atau ini 360, ini 360. Jadi kombinasi dari situ, ya. Kombinasi dari situ nanti akan menghasilkan pola terang utama nih, yang ini. Pola terang utama sama pola terang orde 1, 2, 3, ya. Ini nanti seperti ini. Nah, kemudian ada pola yang saling menghilangkan, ya. Ada pola yang saling menghilangkan, yang ini yang hasilnya akhirnya nanti gelap. Ini hasilnya adalah terang utama, yang ini adalah gelap. Tapi ada juga hasil penjumlahan yang terangnya ini tidak terlalu terang, ya, intensitasnya lebih kecil. Nah, ini yang disebut sebagai terang sekunder. Nah, ini adalah penjumlahan vektor, ya, penjumlahan gelombang yang direpresentasikan dalam bentuk fasor. Fasor itu adalah fase vektor. Nah, fase vektor itu sendiri sudah pernah dijelaskan waktu kalian belajar interferensi gelombang mekanik, ya. Kalau misalnya gelombangnya itu ada lebih dari 2, kalau di superposisi itu kita tidak pakai ini, ya. Kalau misalnya gelombang yang terlibat itu ada banyak, maka kita tidak lagi menggunakan persamaan ini, mana ya? Nah, ini maaf, bukan yang ini. Tidak lagi menggunakan persamaan yang ini, ya. Kalau ini dia hanya bisa untuk 2 buah gelombang. Bahkan kalau misalnya amplitudo gelombang yang 1 dan gelombang 2 ini tidak sama, ya. Kalau misalnya amplitudonya tidak sama, ini rumus ini nggak bisa dipakai, ya. Ya, persamaan ini nggak bisa dipakai. Nah, caranya adalah kita menggunakan fasor, yaitu representasi vektor dari gelombang, ya, dari fase gelombang. Nah, pasti Anda sudah belajar ini, ya. Fasor itu waktu menentukan sudut dari tegangan, ya. Tegangan induktor, resistor, dan kapasitor itu fasor, ya. Yang bentuknya kayak gini. Yang bentuknya seperti ini. Ini harus bolak-balik. Ya. Waktu di kuliah saya pernah menerangkan tentang ini nih. Waktu kita terakhir kali luring di mana? Di gedung A,
Nah, yang ini ya. Ini diagram fasor ya, merepresentasikan sebuah fungsi harmonik dalam bentuk panah-panah seperti ini adalah diagram fasor. Kita udah menggunakan ini. Nah, sekarang kita menggunakan diagram yang sama untuk gelombang ya. Untuk gelombang. Nah, caranya bisa dilihat seperti berikut ya. Jadi kalau misalnya 3 buah gelombang punya frekuensi dan ini yang sama ya, punya frekuensi dan panjang gelombang yang sama, dan juga dia punya amplitudo yang sama tapi beda fase antara satu dengan 2, 1 dengan 3 gitu ya. Maka penjumlahan fasornya adalah seperti berikut ya. Jadi kalau misalnya dia seperti ini, maka nanti penjumlahan dari ketiganya menjadi seperti ini ya. Kalau misalnya gelombang yang satu ke sini, gelombang yang kedua 180 derajat, gelombang yang ketiga 0 derajat, maka nanti hasil dari penjumlahan ketiga ini menghasilkan satu buah intensitas sekunder yang besarnya adalah sama dengan satu kali panas saja. Nah, sedangkan kalau misalnya gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 punya kombinasi 60 derajat seperti ini ya, maka nanti gelombang sekundernya akan menjadi seperti ini. Nah, makanya nanti ketika mempelajari interferensi yang celahnya itu ada lebih dari 2, ya jadi 3 celah, 4 celah, 5 celah, 10 celah, 1000 celah, maka nanti menggunakan metode fasor seperti ini ya. Nah, hasil dari penjumlahan fasor ini ya, akan mengakibatkan kita punya yang namanya terang utama ya, mengakibatkan kita memiliki yang namanya terang utama yang ini sama terang sekunder ya, sama terang sekunder. Kalau di 2 celah nggak ada terang sekunder ya. Kalau di interferensi 2 celah hanya ada terang utama ya sama gelap utama gitu ya. Gelap sama terang. Sorry, ini yang gelap, ini yang terang. Tapi kalau misalnya celahnya ada 3, 4, 5, 10, 100, 1000, maka nanti ada sekunder, ada primer ya, ada terang primer dan terang sekunder dan juga minimum. Nah, nanti pola minimumnya justru nanti banyak. Ya. Kenapa banyak? Karena dia juga berasal dari ya kombinasi macam-macam gitu loh. Apa kombinasi yang dihasilkan dari apa itu namanya sudut-sudut yang berbeda gitu ya. Tapi nanti hasilnya akan mengakibatkan penjumlahan dari ketiga gelombang tersebut menjadi resultannya 0 gitu ya. Nah, makanya tadi saat di slide sebelumnya kita dapatkan ya ini polanya ini, kalau misalnya celahnya ada 3, maka ada yang kecil seperti ini disebut sebagai terang sekunder ya. Dan di antara 2 terang primer muncul 1 terang sekunder dan 2 minimum dan pola dan 2 minimum ya, atau pola gelap. Nah, makanya di sini ada rule ya, ada aturan jika terdapat n celah, tiga terdapat 3 celah atau 4 celah, maka akan ada n-1 atau 2 pola minimum dan 1 maksimum sekunder. Kalau misalnya dia 3 celah. Nah, kalau 4 celah seperti ini, maka di antara 2 terang primer itu ada 2 terang sekunder ya, dan ada 3 minimum ya. Kalau misalnya n-nya 5 seperti ini, 10 seperti ini, dan kalau misalnya ada celahnya itu 1000 misalnya, nanti juga menghasilkan ini apa namanya minimum dan maksimum sekundernya juga bisa dihitung menggunakan aturan ini ya, menggunakan aturan ini. Tapi tentu saja kalau n-nya ini sampai 1000 ya pasti ini sangat rapat gitu ya, jadi nanti mirip-mirip citranya seperti garis. Tapi tentu saja kalau misalnya panjang gelombangnya dikecilin ya mungkin nanti si puncak-puncaknya sejumlah 98 itu bisa kelihatan sebetulnya. Tapi ya ini apa namanya hasil daripada interferensi celah banyak itu nanti akan menghasilkan pola terang gelap ya, ditambah dengan terang sekunder yang berada di antara 2 terang primer.
Nah, sekarang yang akan kita jelaskan di kuliah pada hari Senin ini sebetulnya adalah yang titik-titik biru ini. Di kuliah yang lalu saya sebutkan bahwa ini adalah selubung difraksi. Ya. Nah, selubung difraksi ini merupakan konsekuensi dari kalau misalnya panjang gelombang cahaya yang kita gunakan untuk percobaan interferensi ini memiliki ukuran yang lebih kecil daripada lebar celah. Ya, ini kan kita dari tadi mengasumsikan pada saat membahas interferensi ini lebar celah ini kan tidak masuk hitungan, ya, karena interferensi betul-betul murni karena sumber yang berasal dari sini, ya, sama sini. Jadi diasumsikan cahaya itu langsung berasal dari tengahnya ini, dari tengah celah 2 sama tengah celah 1 gitu ya. Nah, ternyata kalau panjang gelombang yang kita gunakan itu ternyata sangat kecil, artinya lebih kecil daripada lebar celah ini, ya, maka akan timbul gelombang-gelombang di sini, ya, di antara celah ini, di setiap titiknya itu nanti akan menjadi sumber dari cahaya baru, gitu ya. Makanya nanti selain interferensi, maka di layar yang sama di citra sini muncul juga yang namanya pengaruh dari selubung difraksi, ya. Nah, difraksi ini sendiri tidak lain tidak bukan merupakan ini hasil superposisi, ya, dari gelombang yang berasal dari tengah sini, gitu ya. Jadi tadi saya sebutkan bahwa ini kan ada celah, kemudian panjang gelombang cahaya yang kita gunakan itu kan ordernya nanometer. Lihat ya, tadi ada spektrum. Nah, ini ya. Ini kan ordernya nanometer. Celah ukurannya itu mikrometer atau milimeter. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar ini kan, lebih besar lebar celah. Nah, sehingga setiap titik di antara celah ini itu bisa berpotensi menjadi sumber gelombang baru. Nah, ini kayak tadi saya sebutkan kenapa di seismik refraksi itu bisa ada gelombang refraksi di bidang atas ini, sehingga nanti orang dengan geofon bisa mendeteksi di atas ini lapisan 1, lapisan 2 ini berapa ininya kecepatannya atau akustik impedansnya atau bulk modulus elastik modulusnya berapa gitu ya. Nah, ini tidak bukan ya dari sini ada penerapan hukum Huygens di sini. Setiap titik di jalan gelombang ini, ya, pada sinar gelombang ini itu dia bertindak sebagai sebuah muka gelombang baru gitu loh, sebagai sebuah sumber gelombang baru. Makanya saat dia bergerak dia akan menghasilkan ini, ya, muka gelombang yang berupa sferis ini, ya, sehingga dia nanti akan muncul superposisi. Nah, inilah yang terjadi. Jadi kalau misalnya ada gelombang masuk, ya, kemudian dia ini berinteraksi dengan sistem celah ini, maka di setiap titik pada celah ini sesuai dengan panjang gelombangnya itu nanti akan menjadi ini dia nanti akan menjadi sumber-sumber gelombang baru. Makanya setiap titik di celah ini nanti bisa menjadi sumber 1 dan sumber 2 gitu loh. Menjadi sumber 1 dengan sumber 2 dari difraksi, ya. Jadi superposisi ini, ya, atau penjumlahan gelombang, ya, penjumlahan gelombang yang ini sekarang di difraksi berasal dari celah yang sama, gitu ya. Jadi dia berasal dari satu celah yang sama di mana salah satu titik di celah tersebut menjadi sumber 1 dan sumber 2, gitu ya. Jadi sumber 1 dan sumber 2. Nah, makanya nanti yang akan kita dapatkan, ya, nanti akan kita dapatkan bahwa ada syarat nanti, ya. Tetap kita menggunakan syarat itu syarat superposisi destruktif dan konstruktif, di mana delta yang tadi kita dapatkan, ya, delta yang nanti akan kita dapatkan itu setara dengan lebar celah, ya, dikalikan dengan sinus dari sudut tertentu. Beda ya kalau interferensi. Saya balik lagi, interferensi ini
deltanya ya atau beda jaraknya yang ditempuh oleh gelombang 1 gelombang 2 ini berasal dari sini. Jarak antar celah ya dikalikan dengan sudut ya, dikalikan dengan sudut dia menghasilkan delta ini atau dikalikan dengan sinus dari sudut ini sehingga dia menghasilkan beda jarak delta ini ya. Nah, tapi kalau misalnya di difraksi itu kan dia sistemnya satu celah yang sama, ya kan? Satu celah yang sama. Nah, sehingga nanti syarat deltanya itu adalah seperti berikut. Berasal dari lebar celah dikalikan dengan sinus delta ini adalah sama dengan sinus theta dikalikan adalah merupakan si beda ininya, beda jarak tempuh deltanya itu. Nah, sehingga dari gelombang ini ya, dari gelombang yang misalnya dari ujung sebelah atas dengan yang di tengah misalnya, itu nanti akan menghasilkan ini, akan menghasilkan pola terang gelap. Nah, nanti syarat nah kalau di difraksi ya, kalau di difraksi ini agak unik ya. Kalau di difraksi justru yang akan kita teliti itu adalah si pola gelapnya ya. Jadi kita tidak menghitung pola terangnya itu enggak. Jadi kita nanti akan menghitung si minimumnya justru. Ya. Kalau di interferensi tadi kita menghitung terang dan gelap atau maksimum minimum, tapi kalau di difraksi kita hanya menghitung ininya aja, apa itu namanya minimumnya aja ya. Kita nanti hanya akan menghitung minimum apa namanya minimumnya aja. Nah, sehingga nanti akan kita ini kan nanti akan kita dapatkan syarat untuk ininya ya. Syarat apa itu namanya difraksinya adalah seperti ini dan syarat ini lihat berlaku untuk M sama dengan 1 2 3 4 5. Jadi tidak ada syarat M0 ya. Jadi di tengah-tengah itu enggak ada ya. Di tengah-tengah itu enggak ada karena kalau di difraksi itu kita lihat ya tadi saya sebutkan ada ini ya, ada selubung difraksi seperti ini. Di tengah-tengah dari selubung difraksi itu nilainya maksimum. Ya. Dia nilainya itu maksimum nih. Selubungnya ini maksimum. Makanya di sini kita tidak memperhitungkan 0 dari itu. Tidak memperhitungkan orde 0 dari difraksi. Langsung ke orde 1. Kalau interferensi kita hitung dari orde 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kalau difraksi kita hitung ordenya itu dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sehingga ini saya maju mundur karena ini menunjukkan bahwa peristiwa difraksi dan interferensi itu tidak terpisah ya. Jadi saling berkaitan. Jadi satu celah dari interferensi dari celah yang kita gunakan di interferensi itu juga bisa menghasilkan difraksi. Sekalipun untuk menghasilkan percobaan difraksi tidak harus dua celah, satu celah juga cukup. Tapi dengan satu celah saja kita tidak bisa menghasilkan pola interferensi. Karena kalau interferensi maka harus dibutuhkan dua buah celah. Tapi kalau untuk difraksi syaratnya satu celah saja cukup. Dengan catatan lebar celahnya lebih besar daripada panjang gelombang cahaya yang digunakan. Nah, oke. Jadi nanti akan kita dapatkan ininya. Ya, ini ilustrasi saja ya. Ini banyak ilustrasi dan sebagainya. Yang nanti ininya syarat ininya, syarat difraksinya adalah ini ya. Syarat difraksinya adalah A itu adalah lebar celah atau aperture ya. Kalau di yang buku yang lain itu mungkin lambangnya apa ya? Kalau di buku kalau di buku Haliday-Resnick biasanya dia sebutnya itu A juga sih, aperture gitu ya. Aperture itu adalah lebar celah dikalikan sinus theta. Theta itu adalah sudut dari sudut difraksi ya, sudut difraksi atau orde gelap ini ya disebut destructive interference. Orde 1, 2, 3 dan seterusnya. M itu adalah ordenya dan lambda itu adalah panjang gelombangnya. Lihat ini syarat dari difraksinya juga sama, mirip-mirip dengan yang interferensi. Dan bisa kita lihat di sini ya. Ini misalnya ada penjumlahan dari ini ya. Gelombang 5 dan 3, kemudian 3 dengan 1 dan lain sebagainya sehingga nanti si ordenya jelas berbeda gitu ya. Ordenya sekarang jelas syaratnya itu berbeda dengan yang interferensi barusan. Nah, sehingga nanti akan kita dapatkan
pola intensitas terhadap sudutnya nanti begini. Nah ini kalau misalnya tadi ya selubungnya adalah ini ya seperti ini. Ini kalau misalnya kita nih kalau misalnya kita punya lebar celah sama dengan ini ya, kita misalnya lebar celah adalah sama dengan satu panjang gelombang, maka lihat selubungnya adalah menjadi seperti ini. Jadi mirip dengan yang ini. Ya, mirip dengan yang ini. Ya. Jadi selubungnya ini cukup lebar ya. Ini kalau misalnya lebar dari celah itu setara atau sebanding dengan panjang gelombang. Nah, kalau misalnya panjang gelombangnya lebih kecil daripada lebar celah, maka nanti akan menghasilkan ini ya, pola intensitasnya ke sini. Maaf. Pola intensitasnya nanti akan menjadi seperti ini. Nah, ini nih. Kalau misalnya lebar celah adalah 5 kali panjang gelombang, artinya panjang gelombangnya itu adalah 1/5 dari ini ya. Nanti akan menghasilkan ini. Nah, yang ini, minimum yang ini disebut sebagai minimum orde 1. Yang ini. Nah, kemudian kalau misalnya panjang gelombangnya itu diperkecil lagi, maka nanti akan kita dapatkan ini orde 1, ini orde 2, ini orde 3 dari difraksi. Nah, ini makanya pola difraksi itu seperti ini. Ini untuk yang pola difraksi yang dihasilkan oleh sebuah celah. Jadi kalau celahnya itu cukup satu saja ya. Kalau celahnya itu cukup satu saja, maka nanti polanya nanti akan menjadi seperti ini. Kalau misalnya lebar celah setara dengan panjang gelombang, nanti selubungnya menjadi ini. Kita nggak bisa melihat minimumnya. Kalau misalnya diperkecil, kita nanti bisa dapatkan minimum 1 di sini, minimum 2 di sini. Kalau diperkecil lagi, nanti kita dapatkan minimum 1, minimum 2, mungkin nanti minimum 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Nah, nanti akibatnya, kalau misalnya efek difraksi ini ditumpangkan, ya, kalau misalnya nih, kita mempelajari, apa itu tadi? Interferensi dua celah, tapi ukuran daripada celahnya ini lebih besar daripada panjang gelombang, maka faktor selubung ini nanti akan mempengaruhi amplitudo dari atau intensitas daripada si interferensi ini ya. Jadi yang kuning-kuning ini nanti akan dilemahkan sama si selubung ini, sama si selubung difraksi ini. Nah, sehingga nanti kalau demikian, maka nanti pola interferensi difraksi yang bisa terjadi nanti bisa menjadi seperti mana ya? Ini. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya kita punya interferensi dua celah dan lebar dari celahnya itu sendiri ternyata signifikan, artinya dia lebih besar daripada apa itu namanya? Lebih besar daripada ininya, lebih besar daripada panjang gelombangnya, maka interferensi dua celah yang tadinya menghasilkan pola sisir yang bagus ya, yang pola sisir yang sebanding gitu ya, ininya intensitasnya sekarang dilemahkan oleh selubung difraksi. Nah, selubung difraksinya ini yang merah ini. Ini jelas kalau yang polanya seperti ini apa itu namanya? Panjang gelombang cahaya yang digunakan sangat kecil dibandingkan dengan yang ini, dibandingkan dengan lebar celah ya. Sedangkan yang di tengahnya ini ya, yang pola sisirnya ini berasal dari si interferensi ya, interferensi dua celah. Dan dari sini kita bisa lihat antara terang satu ke terang yang lain ini nggak ada terang primer, nggak ada terang sekunder ya. Kalau kita dapatkan sebuah pola terang gelap atau pola sisir yang di tengah-tengahnya itu tidak ada yang sekunder, maka ini berasal dari interferensi dua celah ya. Kalau misalnya di antara kedua terang ini ada yang sekunder di tengah, maka itu dia dari yang celah banyak, entah itu 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya. Jadi kalau misalnya terang sekundernya jadi kalau misalnya lebar celahnya yang digunakan dari percobaan interferensi itu signifikan, artinya lebih besar daripada panjang gelombang, pasti nanti dia akan dipengaruhi ya, akan mempengaruhi pola interferensinya dalam selubung difraksi ini ya. Makanya apa itu namanya
makanya nanti si ininya intensitasnya nanti akan bervariasi terhadap jarak seperti ini karena dia dilemahkan ya oleh selubung difraksinya ya. Kalau misalnya ukuran A-nya ini sebanding dengan lambda, ya udah, dia balik lagi polanya seperti yang ini. Polanya nanti menjadi seperti yang mana? Polanya nanti menjadi seperti yang ini lagi nih. Nah, yang ini, pola sisirnya itu kan lurus-lurus gitu ya. Dan si selubung difraksinya ini misalnya nggak terlalu banyak mempengaruhi misalnya ya. Ya, ini kalau misalnya lebar celah yang digunakan ini setara ya. Kalau setara dengan panjang gelombang nanti dia menjadi seperti itu. Oke, kita ini dulu. Kita break dulu sebentar. 5 menit ya. Nanti kita lanjutkan untuk topik selanjutnya. Oke, kita pause dulu sebentar. Oke, baik, kita lanjutkan kuliahnya, dan sebelum melanjutkan ke penerapan daripada atau aplikasi dari difraksi, saya mau ini dulu ya, mau menginformasikan beberapa hal. Pertama adalah materi tutorial 6 ini sudah tersedia. Materi tutorial 6 ini membahas tentang gelombang elektromagnetik ya. Jadi yang membahas tentang persamaan Maxwell, fungsi gelombang, kemudian bagaimana menghitung panjang gelombang, bagaimana menghitung bilangan gelombang, amplitudo, kemudian menghitung kecepatan gelombang EM, kemudian berkaitan dengan polarisasi ya, intensitas yang dihasilkan dari polarisator, analisator dan lain sebagainya. Ya, ini sudah tersedia ya. Kemudian bagaimana menghitung energi ya dari vektor pointing, densitas dan lain sebagainya. Ini juga sudah ada di sini. Nah, ini adalah PR selanjutnya ya. Ini nanti akan jadi PR selanjutnya untuk kita ya. PR selanjutnya untuk komponen tugas dari fisika dasar ya, karena itu merupakan komponen penilaian ya, walaupun hanya 10% tapi dia jadi komponen penilaian. Nah, ini ininya soalnya ya untuk gelombang EM ini. Kemudian untuk materi ajar hari ini ya, materi ajar hari ini untuk difraksi ini juga sudah tersedia, walaupun memang tadi beberapa coretan itu ya tadi kan baru saja ditambahkan ya. Mungkin nanti coretan-coretannya nanti akan ditambahkan gitu ya ke dalam ini, tapi seharusnya materi yang diajarkan seharusnya sudah tersedia di sini semua. Nah, selanjutnya adalah ini terkait dengan materi perkuliahan yang ada di EduNext kelas kita maupun EduNext kelas paralel. Tadi saya sebutkan ada ini ya, ada modul tutorial sama materi. Nah, yang baru lagi adalah di sini adalah RBL. Ya. Nah, RBL kita ini terkait dengan materi materi kuliah kita di 2 pekan ini, interferensi dan difraksi. Ya. Jadi nanti proyeknya itu adalah melakukan pengukuran diameter serat alami, benang gitu ya, atau misalnya Anda punya tali, atau misalnya punya serat-serat alami misalnya dari kayu gitu ya, atau misalnya dari daun, atau misalnya dari batang pohon, atau misalnya dari macam-macam gitu ya. Nanti dihitung berapa ukuran diameternya, ini menggunakan metode difraksi. Nah, difraksinya ini adalah yang ini tadi barusan kita menghitung dari ukuran pola terang gelap ya, dari yang ini. Jadi teorinya yang baru saja kita pelajari ya, yang ini tadi barusan. Yang ini ya. Nah, yang ini ya, jadi nanti
A-nya ini direpresentasikan sebagai sebuah diameter, ya, diameter dari serat alami. Nanti kita hitung dia dari beda jarak yang dibentuk oleh orde gelap, ya, orde gelap dari si difraksi. Jadi ini nanti kita ukur, ya, sudutnya nanti kita ukur, atau y-nya lah, ya. Nanti y-nya kita ukur, kan kita kan tinggal menghitung ini saja, ya. Kan apa yang namanya jarak yang ini nih, ya, yang y ini, yang y sama dengan L tangen theta atau L sin theta ini kan berlaku juga di difraksi, ya, berlaku juga di fraksi. Nanti kita hitung berapa y-nya yang kita tangkap pada layar atau kita tangkap pada suatu ini, satu permukaan gitu, ya. Kita ukur Y1, Y2 misalnya, Y1 dari orde 1, Y2 dari orde 2, kemudian kita ketahui misalnya panjang gelombangnya ini berapa, ya. Panjang gelombang dari laser yang kita gunakan ini berapa. Nah, sehingga nanti dari situ bisa kita tentukan berapa lebar celahnya, ya. Nanti bisa kita tentukan berapa lebar celahnya dari perbandingan antara pola gelap orde 1 sama pola gelap orde 2. Nanti bisa ketahuan ininya. Bisa ketahuan berapa lebar celahnya. Ininya teori dasarnya seperti itu. Nah, di sini disampaikan, ya, tujuan dari RPL ini menentukan diameter dari serat alami dengan menggunakan teknik pengukuran optik, yaitu metode difraksi. Nah, dan tujuan kedua adalah setiap kelompok itu bisa melakukan setup alat eksperimen, fenomena difraksi, serta menganalisis diameter berbagai serat berdasarkan pola difraksi yang muncul pada layar. Nah, tugas ini adalah tugas kelompok. Jadi kita kan sudah punya kelompok nih. Nah, kita berdayakan saja ininya, pengerjaannya, ya. Nah, satu kelompok membuat setup percobaan fenomena difraksi dengan menggunakan alat-alat dan bahan yang sederhana yang ada di lingkungan sekitar untuk menentukan diameter serat alami serta menentukan parameter-parameter yang digunakan dalam perhitungan sampel dengan menggunakan fenomena difraksi. Nah, parameter yang diuji pada percobaan ini adalah diameter dari 3 jenis serat alami dan 1 buah isi pensil mekanik sebagai reference, ya, sebagai acuan, ya. Karena kalau ini misalnya diameter pensil mekanik kan biasanya suka ada ininya tuh, suka ada ukurannya sekian sekian mili gitu kan, ya. Nah, itu kita jadikan reference bahwa metode ininya kita udah betul, ya. Jadi pengukuran supaya kita yakin bahwa saat mengukur 3 jenis serat ini setup alatnya ini sudah tepat, maka kita menggunakan acuan, menggunakan ini pensil mekanik yang sudah diketahui berapa diameternya, gitu ya, atau berapa jari-jarinya. Biasanya sih diameter, ya. Ini nggak ada contohnya. Tapi biasanya kalau kita beli satu buah helai itu, ya, apa itu namanya pensil mekanik, isi pensil mekanik itu biasanya ada ukurannya 0,5 mili gitu, ya, 0,5 milimeter atau 0,3 dan sebagainya. Nah, itu digunakan sebagai acuan. Kalau misalnya dihitung dengan difraksi, harusnya nilai A-nya itu tetap sama dengan A itu, ya, sama dengan 0,5 itu. Nah, kalau itu sudah tepat, nanti bisa diterapkan untuk 3 buah serat alami, entah itu nanti dari benang kain, benang nilon, atau misalnya seutas kabel misalnya, ya, seutas kabel tertentu, atau misalnya dari, ya, macam-macam gitu, ya. Nah, batasan-batasan percobaan ini adalah penggunaan serat alami dari tumbuhan. Nah, ini juga bisa dari tumbuhan atau dari daun, dari batang, atau dari akar gitu, ya. Itu juga bisa kita anggap sebagai sebuah serat alami yang berasal dari tumbuhan berada di lingkungan sekitar. Kemudian penggunaan isi pensil mekanik yang telah diketahui diameternya, ini misalnya 0,3 mm, 0,5 atau 0,7 sebagai pembanding atau benchmark untuk menunjukkan setup percobaan difraksi itu sudah tepat. Nah, kemudian sumber cahaya hanya berasal dari laser pointer warna merah.
dengan panjang gelombang kurang lebih sebesar 632 nanometer yang cukup aman dan harga terjangkau. Jadi rekan-rekan di sini tinggal membeli atau meminjam pointer laser yang biasa kita gunakan untuk presentasi itu. Ya, laser pointer yang biasa kita gunakan untuk presentasi itu digunakan untuk percobaan. Nah, nanti kita terapkan pada ini. Nah, nanti si layar penerimanya boleh berupa kertas A4 atau berupa dinding gitu ya. Ya, mau A4 seperti ini atau misalnya dinding atau misalnya kardus gitu ya. Nah, itu bisa digunakan. Nah, nanti percobaannya apakah nanti dilakukan di ini. Harusnya kalau Anda menggunakan sumber cahaya merah dari laser seperti ini harusnya cukup terang tanpa perlu ada ruang gelap. Tapi kalau misalnya Anda mau coba juga di ruang gelap, silahkan nanti misalnya ruang 9705 digunakan gitu ya di hari-hari tertentu gitu ya atau di akhir pekan. Itu untuk men-setup ini ya, untuk men-setup misalnya ini apa namanya bayangannya lebih jelas atau tidak. Nah, setiap kelompok nanti melakukan beberapa hal, yaitu data pengamatan disajikan dalam bentuk tabel dan foto hasil pengamatan pola difraksi yang terbentuk pada masing-masing sampel. Kemudian perhitungan diameter sampel serat alami dengan pembanding isi pensil mekanik dengan ukuran tertentu. Kemudian dibandingkan dan analisis hasil percobaan metode difraksi tersebut dengan hasil pengukuran cara lainnya. Misal kalau ini ya, kalau misalnya diketahui ada metode pembandingnya nanti dijelaskan di sini. Nah, nanti di sini jelaskan dan lampirkan hasil pengukuran cara lain tersebut dalam laporan. Jika dirasa perlu, maka setiap kelompok RBL dapat menggunakan fasilitas di LFD dan menggunakan prosedur peminjaman alat yang ada di LFD. Ini kalau misalnya Anda ada di Cirebon, kalau mau minjem alat mungkin paling dekat itu ke Ganesha ya. Kalau mau minjem alat, tapi seharusnya di sini tidak perlu. Ya, seharusnya sih tidak perlu gitu. Nah, kemudian kondisi sistem buatlah kondisi sistem pengamatan di mana laser dan posisi serat tidak bergeser agar pola difraksi teramati dan jelas. Nah, setup alat pengamanan setup alat pengamanan dirangkai dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan. Jangan pernah arahkan laser ke mata ya, karena nanti bisa berakibat kerusakan ya pada mata. Kemudian setiap kelompok diwajibkan membuat laporan dengan ketentuan seperti di poin 3 dan proses setup alat percobaan difraksi terhadap serat alami dan isi pensil serta pengambilan data harus didokumentasikan dalam bentuk foto dan video. Nah, foto kegiatan tersebut memuat setiap anggota dalam proses pengerjaan RBL, foto-foto dan link video dilampirkan dalam laporan. Oke, ini yang page pertamanya. Nah, kemudian yang ke-8, Anda nanti diminta untuk membuat video presentasi maksimal 10 menit yang di dalamnya terdapat cuplikan percobaan yang dilakukan dalam poin 7. Dan nanti ITB tidak menanggung biaya yang dikeluarkan untuk alat dan bahan setup pengamatan difraksi ini. Nanti ininya, ya apa itu namanya, laporannya nanti ini seperti ini. Ya, jadi nanti rekan-rekan diminta untuk membuat laporan dan juga video. Ya, membuat video presentasi sama laporan. Dan nanti apa namanya, kalau tidak salah sekarang tidak ini, ya, apa namanya tidak ada presentasi luring ya. Jadi nanti pengumpulannya ini sama seperti waktu tahun lalu ya. Tahun lalu pun kalau tidak salah tidak ada presentasi luringnya ya. Jadi nanti Anda membuat video presentasi di situ nanti dijelaskan bagaimana ininya percobaannya dan lain sebagainya karena maksimal video presentasinya ini 10 menit ya. Jadi tidak lagi ini ya, tidak nanti di pekan ke sini ya. Di pekan terakhir ya tanggal 3 itu kita tidak ada presentasi luring. Nanti ini akan nanti akan direvisi nanti karena nanti presentasinya nanti sudah dalam bentuk video ya, sudah dalam bentuk video. Jadi nanti tanggal 3 Mei
saat kuliah terakhir itu nanti kita akan persiapan ujian aja ya. Kita nanti akan persiapan ujian saja. Ujiannya sendiri nanti akan dilaksanakan pada hari Kamis ya. Ujian fisika dasar kedua nanti dilaksanakan di hari Kamis tanggal 11 ya. Nanti dicatat kalau misalnya ada mata kuliah prodi yang ujian di hari yang sama dan jam yang sama, mohon supaya yang prodinya itu yang ngalah, bukan kami ya, karena kami tidak ada susulan lagi ya, tidak ada susulan ya, tidak ada ujian susulan, sehingga itu ya, mohon yang prodinya itu untuk yang ini, yang Anda minta ujian susulan yang mata kuliah prodinya, jadi jangan yang ini, karena kalau Anda tidak bisa hadir di ujian kedua, maka Anda hanya bisa hadir di ujian nanti yang ketiga ya. Jadi hanya ada pengganti, jadi tidak ada susulan ujian kedua, yang ada itu nanti hanya pengganti, yaitu ujian ketiga ya, yang materinya itu dari pekan 1 sampai pekan 15 ya, dari pekan 1 sampai pekan 14 sorry, dari pekan 1 sampai pekan 14. Ya, jadi ini nanti apa namanya, Rabu tanggal 3 ini apa itu namanya, presentasi luring RPL-nya ini nggak ada, tapi diganti dengan presentasi daring ya, presentasi daring menggunakan video presentasi yang ini. Nah, komponen penilaian RPL nanti akan ditentukan dari penyusunan laporan, kemudian metode percobaan, ya, kreativitas dalam men-setup alatnya, kesesuaian dengan konsep fisika yang digunakan, yang dicantumkan dalam laporan, analisisnya, biaya yang dikeluarkan, serta kontribusi anggota dan kerjasama kelompok. Nah, sehingga nanti pengumpulan laporannya tanggal 1 sampai 5 nanti diserahkan kepada saya gitu ya. Terus penanggung jawab kelas masing-masing. Nah, format nama file dan laporan adalah seperti ini. Ya. Jadi ini ininya. Nah, di sini juga diperlihatkan ininya ya, video percobaannya. Seperti apa ini, tentu saja kalau di setup di mana? Kalau di setup di laboratorium, ini kita ada penyangga seperti ini ya, holder ya. Nah, rekan-rekan di sini kalau misalnya mau meminjam holder ini, maka harus ke lab fisika dasar yang di Ganesha ya. Karena di Cirebon tidak ada. Atau rekan-rekan di sini bisa meminjam alat dari prodi masing-masing. Misalnya kalau misalnya Anda punya akses dan di prodi masing-masing itu punya apa namanya, alat mekanik yang bisa dijadikan sebagai holder atau penyangga, nah itu silahkan dipakai, boleh juga seperti itu. Atau Anda membuat holder sendiri juga boleh. Oke, ini kita coba ini kan. Udah suaranya keluar nih. Oh ya, ini serat alaminya ini misalnya digunakan holdernya ini dari ini ya, dari kardus gitu ya. Tapi ini nggak keluar suaranya ya. Nah, ini kalau di lab sih biasanya pakainya lasernya yang ini yang bagus ya. Tapi kalau Anda kan dimintanya menggunakan laser yang merah aja. Nah, ini mekanis apa, penangkap bayangannya yang itu. Nah, itu nanti di situ. Nah, sinar lasernya kemudian nanti dikenakan ke ini. Dikenakan ke seratnya, nanti ada bayangan di sana. Ada bayangan di kertas A4. Nah, nanti bayangan terang gelap yang muncul ya. Bayangan terang gelap yang muncul di sini nanti akan digunakan untuk itu. Digunakan untuk menghitung ininya, menghitung berapa tebalnya. Ya. Nah, selain video ini ya, selain video ini sebetulnya kalau rekan-rekan nanti ke YouTube gitu ya, sebetulnya ada banyak video ya yang memperlihatkan ini percobaan yang sama gitu ya, percobaan yang sama menggunakan laser menentukan yaitu tadi ukuran serat dan lain sebagainya. Jadi ini ada
ada contohnya ya di YouTube bagaimana men-setup alatnya. Nanti Anda bisa mengambil ide dari situ ya, nanti men-setup alatnya sama apa namanya mirip-mirip dengan yang ada di video YouTube juga boleh dan sebagainya. Nah, ini untuk RBL-nya. Jadi nanti tanggal di pekan terakhir itu ya, di pekan terakhir itu nanti tanggal 5 atau sebelum ujian lah ya. Sebelum ujian silahkan nanti ini ya. Sebelum ujian nanti diserahkan laporannya ya. Kalau di tanggal ini dikumpulkan, nah itu bagus lah. Jadi nanti Anda tinggal fokus ke apa namanya UAS ya, fokus ke UAS dari prodi masing-masing maupun ujian 2 fisika dasar ya. Jadi nah ini untuk yang terkait RBL. Nah, kemudian terkait dengan agenda kita, nanti hari Rabu kita akan luring di gedung A ya, di 9705. Nanti kita agendanya adalah membahas penyelesaian modul 5 dan juga membahas apa itu namanya lanjutan dari difraksi. Sebetulnya materi difraksi kita sudah ini ya. Sebetulnya materi difraksi kita sudah membahas banyak hal ya. Hanya tinggal nanti bagian aplikasi-aplikasinya saja ya, aplikasi-aplikasinya saja yang terkait dengan difraksi dan interferensi ya. Difraksi dan interferensi. Kemudian pekan depan kita nanti akan membahas materi selanjutnya yaitu teori relativitas khusus. Tapi bisa juga nanti kita rotasi karena sekarang kan kita masih membahas tentang cahaya ya, interferensi dan difraksi. Memang secara materi mungkin lebih apa itu namanya, lebih enak kalau kita melanjutkan ke foton dulu sebetulnya, karena foton itu kan lebih ke ini, lebih membahas tentang cahaya itu sendiri sebetulnya ya, membahas cahaya apa nature atau alamiah dari si cahayanya itu sendiri, sehingga TRK-nya itu sebetulnya kalau nanti diajarkan nanti di pekan yang lain itu sebetulnya nggak mengganggu ritme juga gitu, tapi nanti bisa saja kita memulai dari foton dulu baru ke teori relativitas khusus, atau nanti ini karena nanti toh juga si modul tutorial yang terakhir ini dua bidang ini nanti disatukan ya. Nanti penyelesaian modul tutorial 8 nanti di pekan terakhir itu ya isinya ya tentang TRK dan foton ini. Jadi nanti di kuliah pekan depan bisa jadi kita membahas foton dulu baru TRK, atau justru nanti sesuai jadwal seperti ini. Jadi nggak masalah ya. Nah, kemudian tapi yang patut diperhatikan di sini adalah ada edaran ya dari ITB yang menyatakan bahwa libur kita bergeser gitu ya. Ada penambahan hari tapi bergeser, tadinya liburnya itu tanggal 21 sampai 26, sekarang jadi tanggal 19 sampai 25. Jadi tanggal 26 itu ITB mengharapkan kita sudah memulai perkuliahan lagi ya. Nah, tapi karena situasi dan kondisi ya, maka kuliahnya ini nanti akan kita set up menjadi daring ya. Nanti akan kita set up kuliah dan tutorialnya ini nanti akan jadi daring ya. Dan apa itu namanya, justru nanti yang ininya nih antara kuliah Senin dengan Rabunya ini terpaut 2 pekan ya. Jadi kuliah pertamanya itu tanggal 17, kemudian nanti kuliah keduanya itu tanggal 26 ya. Kuliahnya itu nanti tanggal 26 Maret ya. 26 ya 26 Maret hari Rabu, karena ini ada perubahan ya, ada perubahan apa itu namanya jadwal cuti bersama ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian di pekan terakhir itu hari Senin 1 Mei itu kita ketahui adalah hari libur buruh ya, hari libur buruh, sehingga kita tidak ada kegiatan di hari Senin itu. Yang ada kegiatannya itu justru langsung nanti luring di gedung A, yaitu ini ya tutorial dan juga tutorial terakhir ya, tutorial terakhir membahas penyelesaian soal modul 8 dan juga ini ya membahas tentang apa namanya, mau RBL boleh,
kita diskusi RBL atau diskusi tentang penyelesaian soal untuk persiapan ujian 2 ya. Jadi seperti itu. Nah, sehingga nanti agenda selanjutnya setelah tanggal 3 Mei ini kita nanti akan mengadakan ujian 2 tanggal 11 dan ujian 3 tanggal 23 Mei ya. Tanggal 11 Mei dan tanggal 23 Mei. Dan ingat, di fisika dasar tidak ada susulan. Yang ada hanya ujian 3 sebagai pengganti ujian 2 ya. Nah, kalau misalnya ada bentrok di ujian 2 maupun 3, maka harus dahulukan fisika dasarnya dulu. Itu udah instruksi dari ITB-nya ya. Instruksi dari ITB-nya bahwa dahulukan. Jadi kalau misalnya ada dispute dan lain sebagainya, tolong beritahu ke TPB ya. Beritahu ke TPB supaya kita bisa mengorganisasikan gitu ya. Ininya gimana? Karena harusnya yang ujian prodi yang mengalah, bukan yang TPB, karena ujian fisika dasar nanti tidak ada susulan ya, tidak ada susulan atau tidak ada pengganti selain yang ujian 3 itu ya. Oke, ini untuk agenda perkuliahan sudah, pengumuman tentang modul tutorial ke-7 juga sudah ya tadi ya. Modul tutorial ke-7, modul tutorial ke-6 ini tadi juga sudah terkait dengan materi gelombang EM, dan yang terakhir adalah modul RBL ya. Modul RBL. Nanti kalau misalnya di hari Rabu bisa juga kita review ya. Ini percobaan difraksi yang lainnya yang mungkin setupnya mungkin lebih sederhana atau lebih baik dari ini ya. Nanti bisa juga kita lakukan seperti itu. Oke. Menyangkut materi difraksi, tadi saya sebutkan bahwa materi intinya sebetulnya tadi sudah dijelaskan ya. Kalau mengacu kepada SAP sebetulnya kita diminta untuk belajar tentang syarat terjadinya difraksi ini, satu. Kemudian kaitan difraksi ini dengan interferensi, yaitu tadi menghasilkan pelemahan. Mana ya ininya? Ya, jadi ini syarat difraksi adalah yang ini. Kemudian nanti pola difraksi yang terjadi adalah seperti ini, ya. Ini pola difraksi yang terjadi adalah seperti ini. Ini yang di sini adalah selubung utamanya ya, yang di tengah itu. Kemudian kalau misalnya ukuran celahnya itu jauh lebih kecil daripada kebalik. Kalau misalnya ukuran celahnya itu atau lebar celahnya itu jauh lebih besar daripada panjang gelombang, maka nanti akan muncul minimum seperti ini ya. Nah, kemudian nanti bisa kita tentukan berapa sudut dari pola gelap 1, pola gelap 2, 3, dan seterusnya. Dan kalau pola difraksi ini ditumpangkan atau berasal dari percobaan celah 2, celah 3, celah 4, dan seterusnya, maka nanti bisa mempengaruhi intensitas dari ini ya, mempengaruhi intensitas dari interferensi. Makanya difraksi interferensi itu saling overlap ya, saling overlap, makanya pola interferensi yang dihasilkan berupa pola terang gelap yang tersusun secara rapi itu bisa dilemahkan oleh si selubung difraksinya. Nah, selubung difraksi kalau misalnya ukuran lebar celahnya lebih besar daripada panjang gelombang, maka yang seperti ini. Tapi kalau misalnya setara, ya, ukuran panjang gelombang dan lebar celah, maka dia selubungnya akan seperti ini, ya. Jadi ada beberapa gelombang yang nanti dia akan preserve, yang nanti dia itu akan tetap berada di dalam sini. Jadi nggak dipengaruhi intensitasnya, ya, seperti itu. Nah, nanti pengayaannya ada beberapa hal ya yang nanti dijelaskan di hari Rabu. Ada menjelaskan tentang resolusi ya, daya urai dari satu fenomena ya. Jadi ini kan ada 2 buah cahaya seperti dari 2 buah lampu mobil, itu kalau jaraknya cukup jauh kita lihat ya seperti satu gitu ya, tidak terpisah. Nah, itu atau misalnya kita melihat suatu objek ya, bisa melihat satu objek yang kecil dari kejauhan itu bisa terlihat jelas itu berapa jauh gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai resolusi. Nanti kita
bahas lebih jauh tentang hal tersebut. Kemudian kita juga mempelajari nanti tentang kisi difraksi. Kisi difraksi itu adalah fenomena difraksi dan interferensi yang muncul karena multi celah, ya celahnya itu ada banyak. Kemudian peristiwa ini dispersi, ya ini juga pengayaan yang bisa dipakai nanti untuk mendeteksi kualitas dari suatu barang misalnya. Ya, ini misalnya dispersi warna yang dihasilkan oleh kisi-kisi yang ada di dalam ini, ya kisi-kisi yang ada di dalam CD ini, ya dan lain sebagainya. Dan juga nanti ini kebetulan tidak ada ininya ya, kebetulan ini tidak ada contoh soalnya ya. Contoh soalnya mungkin nanti lebih dititik beratkan di sana, lebih dititik beratkan di modul tutorial ke-7 mungkin ya, tapi nanti bisa kita gali. Atau kita lihat saja misalnya nanti dari sini lah ya. Misalnya dari yang ujian yang lalu tuh, ujian yang waktu tahun lalu kalian dapatkan, misalnya tuh kan ada soal yang ini nih. Ya, ada soal, nah ini kita bisa soal 2, soal 3 lah. Kita nanti bisa bahas nanti. Ini kan kalau yang soal 2 ini terkait dengan medan EM, soal 3 berkaitan dengan, nah ini difraksi interferensi yang ini, soal nomor 3. Nanti kita bisa bahas tentang itu. Nah, itu paling agenda kita membahas resolusi ya, membahas resolusi daya urai cahaya, kemudian dispersi cahaya dan sebagainya sebagai kelanjutan dari materi difraksi, dan juga nanti ada penambahan ya, ini kita bahas soal dan sebagainya. Oke, saya kira itu saja dulu kuliah kita hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan nanti di sesi Rabu, tutorial maupun kuliah. Karena waktu kita sekarang sudah 8.40, saatnya kita menghentikan kuliah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Ini kita hentikan dulu recordingnya.